kitab Injil Yohanes pasal 17 sesuai dengan panduan dari Common Dictionary atau yang kita tentukan hari ini menjadi kewartaan semua dan pelayanan gereja Protestan Indonesia juga dalam ibadah minggu. Yohanes 17 ayat 20. Ada dua bagian, namun saya mengambil satu bagian saja dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan bunyinya demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom. Liang kenang ketiak cucuk di limbah itu. 22 tahun jadi pendeta. Waktu gereja sejak gereja baru ditabiskan, mungkin baru pertama kali ini saya naik di mimbar ini. Makanya saya bersukacita secara pribadi. Dan kalau saya tidak salah ingat, ini kali yang kedua melayani jemaat GBG beliau adalah para semeton sarang sami gedani pendekar Indonesia Yesus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, udah pegang sarang sami ini. Apa kabar pada kita semua? Saya percaya kita semua sehat dan baik, ya. Apalagi sekarang kan pandemi sudah melanda, ya. Bahkan saya lihat sudah mulai menghilang. Nah, karena itu terlihat aura dan wajah Bapak Ibu yang begitu bersukacita. Paling corona aja nih. Sementara bingung dia mencari posisi bagaimana ini. Makanya ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai
masker. Pokoknya yang terpenting Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua sehat. Dan yang tidak pakai masker semoga sudah divaksin. Ya, kalau kami Majelis Sinode sudah divaksin 3 kali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selaku perarakan gereja, di akhir Mei ini kita memperingati 72 tahun terbentuknya Persekutuan Ekumenik yang kini bernama PGI. Kita tahu saudara bahwa dulu sebelum PGI 25 Mei 1950 dinamakan dengan DGI. Kalau para pendeta tentu sangat memahami itu dengan baik. Tetapi apa yang mau kita catat lewat gerakan ekumenis ini? Nah, ini tentu memiliki muatan teologis yang sangat dalam dan terus-menerus harus menjadi perenungan bagi gereja bahwa Tuhan menghendaki keesaan. Makanya ada gerakan yang namanya gerakan ekumenis. Walaupun upaya dan gerakan ekumenis itu merupakan obsesi, cita-cita, harapan, dan kerinduan bersama. Sebagaimana doa Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya kita katakan doa syafaat Tuhan Yesus, doa yang paling panjang yang dicatatkan oleh penulis Injil Yohanes. Saudara-saudara, saya juga mengatakan bahwa gerakan ekumenik dalam rangka mewujudkan keesaan gereja itu tujuannya secara rohani. Sebab tidak mungkin gereja-gereja akan bersatu secara kelembagaan, secara organisasi. PGI mencatat sekarang PGI berjumlah 91 gereja, 91 sinode. Mana mungkin kita akan menyatu secara kelembagaan atau secara organisasi. Makanya gerakan ekumenik yang dimaksudkan adalah secara rohani. Kita mengesah di dalam tubuh Kristus. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau berdasarkan catatan daripada Dirjen Pusat Dimas Kristen, ada 71.191 jumlah gereja-gereja yang ada di Indonesia. Sangat mustahil sekali untuk dipersatukan. Memang kita punya pengalaman menarik ketika GKI Jawa Timur yang berdiri tahun 1934, GKI Jawa Barat 1940, lalu kemudian GKI Jawa Tengah 1945 melebur menjadi satu. 26 Agustus tahun 1988. Ini sejarah menarik. Mereka mampu melebur menjadi satu, sehingga dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi gereja-gereja yang ada di tanah Jawa. Persis seperti gereja-gereja yang ada di Korea Selatan, mereka melebur menjadi satu. Nah, saudara-saudara, sebagai satu kesaksian, tentu ini akan menjadi sesuatu yang dapat menghidupkan orang-orang yang percaya, karena kita bisa menjadi contoh dan teladan yang menarik bagi dunia, supaya dunia percaya. Bapak Ibu, teks yang kita baca tadi sekali lagi adalah doa syafaat Tuhan Yesus, doa yang terpanjang. Yesus berdoa supaya murid-muridnya bersatu, mewujudkan keesaan yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau murid-murid tidak bersatu, mereka terpecah-pecah, baik di dalam pemahaman, apalagi kerinduan dan harapan untuk mencari nama dan mencari kepujian masing-masing. Ini akan mengacaukan panggilan pengutusan mereka. Hari Kamis kita baru merayakan kenaikan. Detik-detik kenaikan Tuhan Yesus ke surga di Bukit Zaitun. Murid-murid masih mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bahkan juga merindukan supaya Tuhan Yesus memperbaharui kekuasaan Israel itu, agar lepas dari penjajahan Romawi dan mereka dapat mendirikan kerajaan Israel merdeka. Apa yang mereka katakan di Bukit Zaitun?
Kurie Tuhan, untuk pro maukah engkau pada masa ini tutup apakah istana stem basileyan untuk Israel, maukah engkau pada masa ini mendirikan kerajaan bagi Israel? Saudaraku, apa yang mereka bayangkan? Mereka ingin mendapatkan posisi-posisi terhormat dalam jabatan-jabatan dunia sekuler seperti pemerintahan Romawi. Sangat menyedihkan mengikuti Yesus selama 3 tahun, ternyata itu tidak membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan para murid. Mereka masih mengharapkan supaya dapat memiliki posisi-posisi terhormat dan jabatan-jabatan penting kalau sekiranya Yesus mendirikan kerajaan Israel merdeka. Nah, oleh sebab itu dalam dosa ini beberapa hal yang disampaikan Tuhan. Pertama, Ia ingin murid-muridnya supaya bersatu. Sebab hanya dengan persatuan dan kesatuan secara rohani itu mereka akan dapat meneruskan pekerjaan-pekerjaan dari guru mereka yang dipercayakan kepada para murid sebagai estafet untuk melanjutkan misi yang suci dan mulia ini. Memang kalau kita lihat dinamika pelayanan para murid ketika bersama-sama dengan sang guru, mereka selalu ribut siapa yang paling penting dan terhebat di antara mereka. Lalu menariknya, Tuhan Yesus tidak mengambil seorang rabi yang terkenal pada masa itu supaya belajar rendah hati. Anak-anak yang polos dan tidak tahu apa-apa, Tuhan Yesus atau guru tempatkan di antara mereka. Barang siapa mau menjadi yang terbesar, dia harus menjadi pelayan di antaranya dan menjadi sama seperti seorang anak kecil. Saudara, ini kontras dengan pola didik yang kita tempuh baik di dalam dunia formal melalui pendidikan yang Bapak Ibu saudara-saudari telah tekuni, maupun juga di dalam dunia pengalaman berorganisasi. Untuk apa belajar dari orang yang tidak tahu apa-apa? Mungkin ini pemikiran para murid. Tetapi kita melihat di situ dalam kaitan iman saudara bahwa sesuatu yang berhubungan dengan misteri ilahi, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu harus di dalam kepolosan dan dengan hati yang bersih. Itu yang Yesus mau. Makanya tidak heran dari ayat yang ke-20 dikatakan di sini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Lalu ayat-ayat selanjutnya, supaya mereka bersatu. Model dan gambaran para murid yang bersatu akan menjadi contoh dan menarik yang akan ditiru oleh seluruh gereja. Makanya saya memulai narasi khotbah ini dengan gerakan ekumenis atau sebagai upaya keesaan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh nasional gereja kita, seperti T.S. Gunung Mulia, Profesor Dr. T.S. Gunung Mulia dari KKBP yang menjadi ketum pertama dari tahun 50 sampai tahun 60. Lalu kemudian sekretarisnya Pendeta W.J. Rumandi, kebetulan saya ada Pak Matinas Rumandi tadi masuk. Itu sekretaris umum pertama EGI, ya. Lalu kemudian disusul oleh David Min dari GKI. Lalu tokoh-tokoh yang lain seperti Dr. Edena, Dr. T.B. Simatupang Jenderal. Nah, ini semua menjadi muara sejarah dalam rangka untuk mempersatukan gereja-gereja secara ekumenis. Itu pun maknanya secara rohani, sebab tidak mungkin gereja-gereja akan bersatu secara organisasi dan kelembagaan. Saudara, jangankan di level nasional, kita saja DPID ini, Maranatha dan Unian ini sama-sama punya kerajaan-kerajaan kecil yang patut dibanggakan. Dalam arti yang positif, Pak Ketua dan teman-teman majelis. Ya, kemarin begitu masuk, saya membayangkan luar biasa ya, kerajaan Tuhan yang dipercayakan kepada DPD Penyiar Tanah Lampung. Coba saja satukan ini secara organisasi, aset-aset kita dengan Maranatha, ya, dengan Karangasem. Apalagi Pokasa yang lebih kecil, ini bisa menimbulkan
Di dalam doa kita bisa bersatu, ya. Tetapi dalam prakteknya akan menimbulkan gerutu-gerutu dan rumelan-rumelan yang membuat ketidakpuasan di dalam diri kita. Dan itu wajar sebagai manusia. Tetapi yang saya mau katakan, sekalipun gereja-gereja tidak mampu bersatu secara kelembagaan dan organisasi, kita harus bersatu secara iman di dalam Kristus supaya menjadi kesaksian yang baik bagi dunia, atau bahasa Paulus, supaya dunia percaya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya supaya dengan Roh Tuhan mampu menciptakan persatuan dan kesatuan. Sebagai rasul-rasul yang akan diutus mengabarkan Injil sebagai kabar baik dan kabar keselamatan, mereka diberikan kuasa. Dan model persatuan itu adalah model persatuan antara Bapa dan Yesus. Sehingga menarik, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam teks Yunani, ya, khususnya pada ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu. Kinapantes en osin, supaya mereka semua menjadi satu. Kata su, pater en emoi, kago en soi, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Hinakai auto en humin osin, agar mereka juga di dalam kita. Inahok kosmos, penteun hotisu ma apesteitas, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, apa makna dari ucapan Yesus ini? Yang pertama, bahwa murid-murid supaya serius mengerjakan tugas panggilan yang dipercayakan kepada mereka, dan itu dapat dilakukan hanya melalui penyatuan iman dan meletakkan dasar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya guru-guru etika, karena pada masa itu banyak guru-guru etika yang mengajarkan jalan kebaikan bagi bangsa Israel. Yesus itu bukan hanya sekedar guru etika, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukur kita GPID, salah satu pengakuan para pendeta itu menempatkan poin pertama. Jadi pendeta itu orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah latar belakang, sehingga di dalam pasal itu dimasukkan, ya, ke tata gereja kita. Karena ketika kita mengalami stres tingkat tinggi, seorang pendeta itu rawan akan mengalami kegoncangan. Saya pernah mendengar seorang pendeta yang ngomong seperti itu, ya. Karena itu menjadi catatan bagi istri. Beriman dan percaya kepada Kristus bukan hanya sekedar mampu merumuskan dalam narasi-narasi yang indah atau berdasarkan ajaran turun-temurun Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sungguh-sungguh harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Kalau tidak seperti itu, saudara, kita hanya akan menjalankan tugas, tidak ubahnya sebagai bentuk kewajiban-kewajiban Tuhan. Kalau seorang pendeta tidak pernah merasakan kebesaran Tuhan dan mujizat-mujizat di dalam kehidupan mereka setiap hari, itu berarti kita hanya menjalankan tugas-tugas berdasarkan kewajiban-kewajiban Tuhan. Hanya menjalankan peraturan-peraturan gereja yang kita rumuskan bersama sebagai konsensus di GPID ini. Kemarin dalam katekisasi saya memberikan contoh-contoh, ya, dan pengalaman-pengalaman praktis karena saya seorang anak pendeta. Mudah-mudahan itu menjadi catatan bagi perjalanan kehidupan Esri ketika menjadi seorang pendeta bersama dengan suami dan keluarga besar yang mendukungnya. Sebab kalau tidak begitu, seorang pendeta akan mudah sekali mengalami kerawanan-kerawanan perasaan, dan di dalam kerentanan itu, saudara-saudara, menimbulkan stres yang tingkat tinggi. Lalu bisa jadi kita berpikir macam-macam dan tidak terlalu merenungkan dengan sungguh-sungguh panggilan-panggilan yang mulia sebagai seorang pendeta. Ibu bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, supaya dunia percaya, supaya GPID sebagai satu gereja mampu
merumuskan tri kemandirian, kemandirian teologi, kemandirian dana. Nah, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, kita terus mengevaluasi visi dan misi kita, lalu kita tuangkan di dalam pokok-pokok tugas panggilan bersama atau PTPB. Namun Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apakah kita mampu menjadi gereja yang sungguh-sungguh menghidupi tempat-tempat di mana kita dihadirkan, ya, atau menjadi gereja lokal di mana Tuhan mengutus kita? Ataukah pikiran-pikiran kita hanya menjauh, ibarat pesawat yang terbang tinggi mengudara, tetapi hanya di saat-saat tertentu dia bisa mendarat dan membumi. Tetapi yang saya maksudkan atau yang kita maksudkan bersama-sama ialah bagaimana gereja mampu menjadi sungguh-sungguh gereja di mana dia hadir. Gereja termasuk GPID, kalau dia tidak mampu mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang lapar dan tertindas, kita tidak layak disebut sebagai gereja yang bertuhankan kepada Kristus, yang selalu mengajarkan kepada kita bagaimana indahnya persatuan dan kesatuan dan persaudaraan yang indah. Kita hanya akan membangun kerajaan-kerajaan kecil dalam kelembagaan ini. Kita bersyukur program Topan Menopang walaupun capaiannya belum sempurna, masih terus berproses. Tetapi kita juga mengarah pada teologi keseimbangan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam rangka menghadirkan gereja agar sungguh-sungguh menjadi berkat dalam konteks bumi Sulawesi Tengah. Dan ini dapat kita kerjakan bersama hanya dengan persatuan dan kesatuan sebagaimana doa sifat Tuhan Yesus yang ia nyatakan di dalam Yohanes 17, khususnya mulai dari ayat 20 hingga ayat 26 yang kita baca. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, terpuji Allah yang Maha Kuasa, kalau jemaat di PDP yang Tanah Lantung yang luar biasa boleh mempersiapkan hambanya, Vikaris Estri Mara dan keluarga, untuk menjadi pelayan di masa depan yang akan melayani sampai pada ketetapan usia pensiun berdasarkan aturan kelembagaan kita, kecuali kita sendiri yang memintanya. Dan ini tentu tidak mudah. Kemarin saya tanya, coba ceritakan atau bisakah dituturkan sedikit pengalaman yang paling menyakitkan yang sudah ditemui ketika menjalani masa karya. Saya tidak terbuka dia tidak terbuka vikarisnya, mungkin takut gagal sama mentor kan, atau sama ketua jemaat, teman-teman majelis jemaat harian. Sebenarnya ruang itu harus kita buka, ya, supaya kita tidak menjadi beban di dalam menapaki pelayanan ke depan. Itu pentingnya. Tapi tidak apa-apa. Sebelum pulang saya sampaikan, berdoa secara khusus di hadapan Tuhan dan lepas semua beban Tuhan. Kalau ada sesuatu atau batu sandungan di dalam diri, supaya saudara menerima pengurapan dari sekian banyak pendeta yang akan menurunkan karisma lewat penumpangan tangan. Saudara akan menguruskan jabatan keimaman sebagai seorang pendeta karena penumpangan lewat pengurapan. Sebagaimana kita belajar dalam ilmu teologi, jabatan imam itu bukan jabatan yang sembarang. Dari keluarga imam pun belum tentu menjadi seorang imam kalau tidak melalui penumpangan tangan. Peraturan-peraturan organik keimaman itu pensiun 55 tahun, tetapi kita 60 tahun, 5 tahun, ya, 5 tahun tertunda karena menyesuaikan dengan potensi dan kemampuan kita di tanah di mana Tuhan mengutus kita. Saya lihat umur 65 itu masih kuat, ya. Contoh, pendeta Edward di bulan 6, tepat 26 Juli bulan depan beliau akan memasuki usia pensiun secara organik, ya, pensiun secara organik. Tetapi saya lihat wajahnya itu masih fresh, ya, masih ganteng. Ada pendeta Edward, ya, masih ganteng. Kalau dari depan dilihat seperti umur, ya terlalu juga kalau saya bilang 40-an, umur 50-an lah, ya, kalau lihat face-nya, karena memang lebih face.
kemampuan Bapak Ibu Saudara-saudara, ini tentu penting untuk kita manage dengan baik. Kadang-kadang selaku pendeta, kejatuhan kita tidak mampu menjaga mulut kita ini, mau hantam terus. Diundang ulang tahun, kan sudah didoakan hantam, kita makan sampai bodoh, sehingga mungkin mengalami penimbunan lemak, metabolisme tubuh kita ini tidak mampu lagi mencerna makanan yang keras. Kita paksakan, akhirnya rusak jaringan-jaringan dan organ-organ terpenting dalam tubuh kita. Itu juga menjadi catatan bagi seorang vikaris SD yang akan menjadi pendeta. Kesehatan itu penting untuk dipelihara dengan baik. Karena kalau kesalahan kita memakan makanan tidak secara cerdas yang diolah oleh pikiran kita, kita tidak boleh mempersalahkan Tuhan. Ya. Karena itu juga diatur tersendiri di dalam kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kesukacitaan dan kesyukuran jemaat Peniel ini tentu menjadi kesukacitaan kita bersama-sama. Jemaat Peniel telah mencetak beberapa pendeta yang menjadi pegawai organik dan meneruskan pekerjaan keimaman di lembaga ini. Terima kasih Pak Ketua dan jajaran Majelis Jemaat Harian beserta dengan seluruh jemaat yang tentunya punya andil yang besar di dalam menentukan vikaris istri untuk dipersiapkan menjadi seorang pendeta GPID. Tantangan ke depan menjadi pendeta itu semakin kompleks. Kita bergumul di era digital dengan kecepatan informasi yang kita olah cerdas secara cepat juga. Di satu sisi supaya kita tidak ketinggalan, tetapi di sisi yang lain daya filtrasi kita, daya saring kita itu harus mampu memilah-milah mana yang penting dan mana yang terpenting untuk kita teruskan kepada jemaat. Sehingga sebagai seorang pendeta kita memiliki skill ya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi sekali juga memiliki kekuatan pastoral untuk mengarahkan dan mengiring jemaat-jemaat kita pada pertumbuhan iman yang sehat. Berbagai disiplin ilmu kita belajar bagaimana teori-teori penggembalaan. Tetapi seringkali saudara-saudara itu berpulang ke diri kita sendiri. Misalnya kita malas, ya, atau kita rajin bekerja tetapi bekerja yang lain. Seringkali disampaikan di dalam sambutan dan di dalam khotbah. Jubah kita, jubah seorang pendeta harus berbau domba, bukan berbau-bau yang lain, ya, bau coklat, bau ayam, ya, bau babi. Tidak apa-apa, saya tidak menyinggung mentor ini. Senang dan bersyukur kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, tetapi yang saya maksudkan ialah jangan sampai mengabaikan tugas pokok kita. Saya tidak punya kebun dengan sekul, walaupun mungkin cuma 1-2 pohon tanaman kami. Tidak pernah karena alasan kebun dan pekerjaan kami mengorbankan tugas pokok. Tidak pernah. Karena kami tahu apa yang harus kami kerjakan, terlepas dari berbagai kelemahan kami dan terlepas dari berbagai kelemahan saya sebagai seorang pendeta. Saudara, mari kita bersinergi untuk bersatu, sehingga doa sebab Tuhan Yesus itu bukan sekedar obsesi yang tidak pernah terwujud, tapi benar-benar tercipta dalam soliditas kita antar pendeta, supaya jemaat percaya. Kalau Tuhan Yesus katakan supaya dunia percaya, saya katakan supaya jemaat percaya, kita dapat menjadi alatnya yang terbaik. Sehingga ini juga akan menjadi catatan secara pribadi kepada istri, karena tugas yang sangat berat yang ada di pundak saudara akan terus dikerjakan sampai di mana Tuhan menghendaki. Terpujilah firman dan diberkatilah kiranya kita semua. Amin.